Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, hari Senin telah kita lewati dan hari baru Selasa membawa harapan baru. Apapun yang kita alami hari kemarin dengan pekerjaan pelayanan yang begitu banyak, kembali lagi di hari baru ini, sabda hidup menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 5 ayat 1 sampai 16. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Para sahabat yang terkasih, setelah kita mendengarkan Injil tadi, saya mengajak kita untuk membayangkan situasi sakit 38 tahun yang dialami oleh orang dalam Injil tadi, kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 38 tahun loh, waktu yang sangat panjang. Dan tempatnya itu di kolam Betesda. Kolam ini memiliki 5 serambi. Kurang lebih seperti ini dan lebih gede lagi, lebih besar.
Dan di sekitar itu ada sebuah gerbang domba. Dan tidak jauh dari situ juga itu Bait Allah Yerusalem. Selama 38 tahun di atas tilamnya dia duduk menanti. Karena menurut kepercayaan pada saat tertentu malaikat datang, masuk ke dalam kolam itu, menggoncangkan air itu. Siapa yang masuk duluan, apapun jenis penyakitnya, buta, lumpuh, atau penyakit apa saja, itu pasti sembuh. Dan orang ini menanti begitu panjang, 38 tahun, tetapi tidak menemukan apa-apa. 3 hal para sahabat. Pertama, waktu Tuhan. Yesus tahu apa yang dia rindukan. Karena itu dia bertanya, maukah engkau sembuh? Setelah mendengar pertanyaan ini, dia pasti kaget. Siapa orang ini? Kok bisa-bisanya katakan, maukah engkau sembuh? Udah 38 tahun berjuang di sini. Tetapi dia tahu juga ini suara yang beda. Suara yang memberi kehidupan. Dan ketika Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka mujizat terjadi, penyembuhan untuk dia. Bagian yang kedua, setelah dia sembuh, dalam tanda petik, Yesus menghilang. Iman masuk dalam realitas kehidupan. Kalau tidak masuk dalam realitas, ya Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Masuk dalam realitas, diuji. Karena itu iman kita saat ini, kita contohkan dengan situasi COVID-19. Sungguh-sungguh diuji. Apakah kita bisa lulus, bisa mampu berhadapan dengan situasi ini. Masuk dalam ujian, itu tidak mudah, butuh persiapan, dan hari-hari hidup kita adalah sebuah persiapan tentunya. Karena itu bagian yang ketiga, setelah dia menghadapi situasi dengan orang-orang Yahudi, kemudian tadi bagaimana dia masuk ke dalam bait Allah. Di pintu bait Allah inilah Yesus menanti dia. Dan terjadi sebuah percakapan yang mau mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang dia alami sebelum dan dia mengalami saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam mujizat yang dia alami. Tuhan berkata jangan berbuat dosa lagi. Itu berarti bahwa Tuhan merindukan sebuah kehidupan baru. Saya dan para sahabat itu juga ada sebuah kerinduan dari Tuhan setelah kita mengalami mujizat Tuhan. Supaya kita tidak jatuh pada dosa yang sama atau dosa-dosa yang lain. Karena itu di hadapan Tuhan sekarang tugas saya dan para sahabat. Kita pergi kemana-mana untuk mewartakan bahwa Yesus dalam Injil sudah berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah para sahabatku yang terkasih, angkatlah tilam beban kehidupanmu dan berjalanlah menuju gerbang yang Tuhan sendiri menantikan kita dengan penuh cinta, yaitu gerbang keselamatan, gerbang cinta kasih, gerbang keterbukaan, gerbang solidaritas. Dan disitulah kita mengalami suatu kehidupan baru bersama dengan Tuhan dalam pelayanan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.